Senja baru saja sampai di rumah Mami Kay. Sabrina pun ikut bersama Senja, karena Senja ingin memperkenalkan Sabrina pada Mami. Assalamualaikum, Mam, panggil Senja dengan nada lembutnya seperti biasa. Waalaikumsalam, sayang. Mami di dapur, sedang membuat kue, terdengar Mami menyahut dari arah dapur. Ke dapur yuk, Sya. Mami aku di dapur, ajak Senja, ia sudah lebih baik setelah menangis di dalam taksi dalam pelukan Sabrina. Aku malu kak, tolak Sabrina, melihat keadaan rumah Mami mertua Senja yang begitu mewah, Sabrina mendadak tidak percaya diri. Sya, Mami dan Papi mertuaku itu orang yang baik dan tidak membeda-bedakan kedudukan mereka. Mari, nanti kamu buktikan sendiri deh. Senja meyakinkan Sabrina dengan tersenyum. Sabrina menghela nafasnya sejenak. Baiklah, bismillah, ucap Sabrina sembari mengangguk. Senja menarik pelan Sabrina menuju ke arah dapur, di mana maminya sedang membuat kue. Hai Mam, Senja menyalami Mami dengan takzim, lalu mengecup pipi maminya. Hai, sayang, pasti lelah ya, Mami Kay, menyambut menantunya dengan gembira seraya memeluk dan mengecup pipi Senja pula. Lumayan Mam, Senja sendiri pun sudah bergelayut manja di lengan Mami. Oh ya, Mam, aku bawa teman, ini namanya Sabrina, panggil saja Syabi. Dulu adik kobong di pesantren, Mam. Senja memperkenalkan Sabrina pada Mami. Assalamualaikum Tante, Sabrina mengecup tangan kanan Mami Kay. Waalaikumsalam, Masya Allah, cantik, sudah punya pasangan, tanya Mami Kay tanpa basa-basi. Sabrina menggeleng pelan sambil tersenyum malu. Wah, sayang ya, Mami hanya memiliki satu putra. Coba kalau Kay memiliki adik. Sudah Mami komblang ini. Mami memiliki 3 putra lainnya kok, walaupun bukan anak kandung, tapi mereka sudah seperti anak kandung. Ada sih, yang cocok sama usia kamu. Asisten putra Mami, dia ganteng loh. Tinggi, keren deh pokoknya, orangnya baik, gak neko-neko juga. Pasti kamu kesemsem deh sama dia. Mau ya Mami perkenalkan, goda Mami Kay dengan tersenyum. Sabrina hanya dapat tersenyum malu, dia tidak menolak ataupun mengiyakan. Sayang, kamu habis nangis ya? Tanya Mami, ia terkejut melihat mata Senja yang nampak sembab dan sedikit bengkak. Senja nampak saling pandang dengan Sabrina. Asteris. Sedangkan di kantor Kay, ketegangan tengah terjadi. Raila jatuh menimpa properti pemotretan, setelah didorong oleh Kay karena Kay terkejut saat Raila memeluknya dengan tiba-tiba. Tangan Raila berdarah dan para kru serta asistennya segera menolong dan mengobati Raila. Kay, kamu kenapa sih? Tanya Raila dengan menangis. Maaf, saya terkejut ketika tiba-tiba kamu memeluk saya. Perlu dibawa ke rumah sakit. Kay malah balik bertanya. Tidak perlu, aku hanya perlu kamu, rengek Raila. Untuk apa? Kita ini mantan tunangan, gak lebih. Itu pun hanya beberapa hari. So, please, jangan bersikap kekanak-kanakan, cibir Kay. Ia berusaha menjadi Kay yang sebenarnya sesuai arahan Willy. Kay, saya rasa sudah selesai pemotretannya, jika ada hal serius dengan Nona Raila, tolong hubungi asisten saya saja. Saya permisi, tegas Kay pada asisten Raila, lalu ia pergi begitu saja. Beberapa kru, baik perempuan maupun laki-laki, mereka diam-diam mengagumi perangai Kay yang tidak mudah terayu Raila. Mereka pun nampak sinis pada Raila karena sudah seperti wanita murahan dengan memeluk Kay tanpa basa-basi. Kak, tolong siapkan pakaian. Gue mau mandi dan ganti pakaian dulu sebelum pulang. Gue harus membersihkan diri terlebih dahulu, gue gak mau nanti Senja meluk gue malah bekas dipeluk perempuan lain. Bagaimana perasaannya kalau dia tahu, suaminya habis dipeluk perempuan lain? Gue janji akan membahagiakan dan melindungi Senja, hingga hanyalah air mata kebahagiaan yang boleh jatuh. Bukan air mata kesedihan, ujar Kay panjang. Oke bos, salut gue sama lo, bisa jadi orang bener juga ternyata. Arka mengekeh. Kampret lu, gue ngomong serius malah ngeledek. Kay melemparkan kemejanya yang sudah dibuka ke wajah Arka, kini hanya menyisakan tubuh atas yang bertelanjang dada dan nampak menggiurkan. Bujuk, terkontaminasi kuman nakal nih gue, dari cewek itu, protes Arka dengan meremuk kemeja Kay. Makan tuh virus. Kay tertawa. Buang saja pakaiannya, Kak. Gue gak mau memakainya lagi. Kay berlalu dengan cuek dan tidak menanggapi ocehan Arka. Kay meloyor ke ruangan yang tidak terlalu besar dan terdapat tempat tidur kecil juga kamar mandi kecil di dalamnya. Oke, Arka mengekori langkah Kay, ia segera menuju lemari. Kay masuk ke kamar mandi dengan menenteng handuk,
setelah celana panjangnya ia buka dan menyisakan boxer saja. Kay bergegas mandi, menghilangkan sisa-sisa pelukan Rayla. Sedangkan Arka merapikan baju kotor Kay, ia berniat membawanya ke laundry. Walaupun Kay sempat menyuruh Arka membuangnya. Namun, tidak mungkin Arka membuang pakaian yang baru satu kali Kay kenakan itu. Lebih baik ia bawa ke laundry dan memberikan pada saudaranya. Kay, gue balik ke ruangan bentar. Pakaian lo udah siap di atas kasur, teriak Arka di depan kamar mandi sebelum pergi ke ruangannya. Iya, 15 menit lagi gue turun, lo tunggu di lobi, teriak Kay kembali dari kamar mandi. Arka segera keluar dari ruangan Kay setelah mendengar Kay membalas ucapannya. Tidak lupa ia menutup rapat pintu kantor Kay agar tidak ada orang lain masuk, terlebih perempuan bernama Rayla. Kay keluar dari kamar mandi. Senyuman tipis tersungging di bibirnya. Melihat apa yang Arka siapkan, pakaian favoritnya. Celana jeans yang dipadukan kaos tidak lupa sepatu sport. Kay segera berpakaian, hingga satu buah notifikasi dari pesan masuk terdengar oleh Kay. Sayang, ucap Kay dengan sumringah. Kay membuka chat tersebut dengan cepat. Itu pesan dari Senja. Ai, tidak perlu menjemputku, aku sudah pulang. Tadi lama nungguin Ayang di parkiran, jadi aku pulang saja. Senja. Isi pesan dari Senja, lengkap dengan emotikon sun dan diserta pelukan. Kay tersenyum bahagia, ingin rasanya memeluk Senja dan mencium bibir pink tipis milik istrinya saat itu juga. Baik, sayang, tunggu aku pulang, sebentar lagi. Kay. Asteris. Di rumah Mami Kay, ceritakan, mengapa Senja menangis, sayang? Tanya pelan Mami Kay. Tadi setelah berkenalan dengan Sabrina, Mami Kay melihat mata Senja sembab, walaupun Senja berusaha menyembunyikannya. Akhirnya Mami Kay mendesak Senja agar mau menceritakan penyebab ia menangis. Maaf Mam, izinkan aku kecewa, kali ini pada Mas Kay. Ucap Senja pelan dengan menunduk dan memainkan jari jemarinya. Loh ada apa, Mas Kay? Iya, Kay kenapa? Coba katakan pada Mami, desak Mami Kay. Mas Kay, berpelukan dengan perempuan yang ada di foto kemarin. Jawab Senja dengan kembali menangis. Maaf Mam, walaupun dengan Mas Kay, menolak atau tidak. Tetap saja hati Senja merasa sakit, melihat suami Senja berpelukan dengan wanita lain, ujar Senja dengan sesenggukan. Sayang, pasti ada salah paham, maafkan Kay ya, maafkan kekurangan anak Mami, sayang. Mam, jangan bicara begitu, Mas Kay lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Senja sayang dan cinta Mas Kay sungguh karena Allah. Lagi pula pada siapapun jodoh itu bertepi, bersyukurlah dengan kekurangannya. Karena tanpa kekurangan, maka kelebihannya tidak akan berguna, Mam. Ujar Senja. Masya Allah, pemikiran kamu luar biasa, banyak di luar sana hanya mementingkan kelebihan pasangan, daripada kekurangannya. Terima kasih, sayang, kamu sudah mau menjadi istri Kay. Mas Kay adalah takdir Senja, Mam. Jodoh yang Allah pilihkan langsung tanpa perantara. Selain perantara doa-doa. Baiklah, Mami izinkan kamu kecewa, sayang. Kamu boleh menunjukkan rasa kesal. Untuk beberapa saat, Mami rasa tidak masalah. Mami Kay memeluk Senja. Boleh Mi? Tanya Senja dengan polosnya. Boleh, asal ada batasannya ya sayang. Baik Mi, jawab Senja dengan mempererat pelukannya pada Mami. Nampak mata Sabrina berkaca-kaca. Mami Kay menyadari itu, lalu ia meraih Sabrina juga ke dalam pelukannya. Entah mengapa Mami Kay langsung jatuh hati pada Sabrina, apalagi setelah Sabrina menceritakan kisah hidupnya yang dramatis ketika kecil. Dibuang kedua orang tuanya dan hanya sang kakak yang melindunginya dengan menaruh Sabrina di pantai asuhan agar aman. Setelah besar dan sang kakak memiliki pekerjaan bagus, maka ia membawanya keluar dari panti dan membiayai sekolah serta pesantren Sabrina. Saat ini sang kakak malah membawanya ke Jakarta dan kuliah di Jakarta. Terlebih Mami ingin sekali memiliki anak perempuan dari sejak lama. Namun, 3 kali hamil selalu keguguran. Hanya Kay yang lahir dari 4 kali mengandung. Maka dari itu, Mami berusaha ikhlas dengan takdir Allah. Sejak Senja hadir, Mami Kay merasa amat bahagia karena telah memiliki anak perempuan yang bisa diajak berbagi pikiran dan pergi kemanapun dengan Senja. Lagi pula Senja anak yang penurut maka Mami makin sayang. Kata Kay, sekarang Kay lah yang sudah seperti menantu Mami, di sela candaan mereka. Kay dan Arka baru saja hendak menaiki mobil, dan sedang menjadi bulan-bulanan Arka, ketika sekretarisnya menyapa Kay. Basah nih bos, ledek Arka pada rambut Kay, dibalas dengusan halus dari Kay. Bukannya nanti Senja makin curiga.
Kok Pak Bos pulang dari kantor mandi basah? Yang namanya mandi itu basah, dodol. Arka mengekeh. Selamat sore Pak Kei, tiba-tiba sapa sang sekretaris. Sore Alina, mau pulang? Tanya Kei. Iya Pak, Alina mengangguk sopan. Baiklah, saya permisi, hati-hati Alina, ujar Kei. Ah Pak, maaf, kok istrinya Pak Kei tidak pulang bersama? Apakah sudah pulang terlebih dahulu? Tanya Alina. Istri saya, maksud kamu apa? Tanya Kei dengan berpikir. Loh, tadi Mbak Senja kemari Pak dengan temannya, lalu karena Pak Kei tidak ada di tempat. Maka saya arahkan agar menemui Pak Kei di ruangan pemotretan. Terang Alina. Pukul berapa? Setelah waktu makan siang Pak. Sekitar pukul 2-an. Senja, Kei berpikir sejenak. Tapi dia tidak bertemu dengan saya. Astagfirullah, Kak, minta rekaman CCTV pada petugas kontrol room. Kei nampak panik. Gue tunggu di rumah. Gue pulang duluan. Kei menurunkan sopirnya, lalu ia masuk ke dalam mobil bagian kemudi. Buat apa bos? Tanya Arka, melongok dari kaca jendela mobil yang terbuka. Buat bukti ke Senja. Cepat Kak, Senja sepertinya melihat adegan, Kei menggelengkan kepala. Rekaman dari pukul 12 hingga sekarang. Ambil dari tiap-tiap sudut. Pak Bayu bawa pulang, gue balik dulu, ucapnya lagi. Lalu Kei langsung menyalakan mobil dan langsung tancap gas.